Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Najlah Fakhirah dari kelas HE21A. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai hak cipta dan hak desain pada mata kuliah Hak Desain Industri, Sirkuit Terpadu, Varietas Tanaman, dan Rahasia Dagang. Jadi pada saat ini itu terdapat masalah yang sangat membingungkan bagi para ahli haki dan perancang undang-undang di seluruh dunia, yaitu berkaitan dengan hak cipta dan hak desain yang saling tumpang tindih. Jadi hubungan antara hak cipta dan hak desain ini itu bisa ada karena sebuah desain dari penampilan produk itu biasanya juga merupakan karya seni yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Jadi berdasarkan ketentuan hak cipta, jika karya seni tersebut dipakai untuk pembuatan suatu produk, maka pemegang hak cipta itu juga mempunyai hak desain atas produk tersebut. Maka pertanyaannya di sini adalah mana yang lebih menguntungkan dan lebih memberikan banyak manfaat bagi pendesain antara hak cipta atau hak desain? Nah, menurut saya yang lebih menguntungkan itu adalah hak cipta. Sebab pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta itu merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, hak eksklusif pencipta itu timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif suatu ciptaan. Dan ciptaan itu harus dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan undang-undang. Sedangkan dalam hak desain industri itu harus melalui pendaftaran yang memiliki unsur pembaruan. Jadi dalam hak cipta ini, ketika pendesain udah membuat suatu ciptaan, dia secara otomatis itu akan mendapatkan hak cipta atau perlindungan dari undang-undang tanpa harus mendaftarkan ke dalam Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan kalau hak desain itu, pendesain itu harus mendaftarkannya ke dalam Kementerian Hukum dan HAM, dan biasanya itu harus menunggu selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sampai akhirnya kementerian itu menerima desain yang diajukan tersebut. Kemudian dalam hak desain industri itu harus memiliki unsur pembaruan. Dalam arti jika seseorang memiliki desain industri, maka itu harus didaftarkan sebelum dipublikasikan. Namun kalau misalnya udah terlanjur dia udah publish di media sosial, maka Kementerian Hukum dan HAM itu akan menolak desain tersebut. Kemudian dalam jangka waktu pelindungan juga itu lebih untung hak cipta. Sebab kalau hak cipta itu menurut Undang-Undang Hak Cipta, pelindungan yang didapatkan oleh pendesain itu berlaku seumur hidup pencipta dan akan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pendesain itu meninggal dunia, dan itu dihitung pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan kalau misalnya jangka waktu perlindungan desain industri menurut Undang-Undang Desain Industri itu cuma 10 tahun sejak tanggal penerimaan, yaitu tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan desain industri itu tidak dapat diperpanjang. Namun pada akhirnya pendesain itu bebas mau dapat pelindungan hak cipta atau hak desain. Keduanya terdapat perbedaan, namun hak cipta sama hak desain ini tuh sama-sama dapat dialihkan. Dialihkan ini baik semuanya maupun sebagian itu tuh dapat melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lainnya yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan beralih atau dialihkan ini tuh cuman hak ekonominya, tapi kalau hak moralnya itu tetap ada pada diri penciptanya. Jadi pada hak desain dan hak cipta ini, kedua hak ini kan sama-sama melibatkan kreativitas dan orisinalitas. Baik hak cipta atau hak desain ini akan memberikan perlindungan hukum kepada pendesain tersebut untuk memiliki hak eksklusif yang nanti dia bisa menggunakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan karya atau desain mereka, dan akan mencegah orang lain untuk melakukan pelanggaran atau penggunaan yang tidak sah atas desain tersebut. Jadi sekian dari saya yang bisa saya sampaikan dan jelaskan bagaimana opini saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.